Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazawa, NIM 3303000063. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai hakim sebagai pembuat undang-undang. Yaitu hakim memiliki peran penting dalam pembuatan undang-undang. Mereka memainkan peran ganda sebagai penafsir undang-undang dan sebagai pengarah dalam pembuatan hukum baru. Fungsi hakim dalam pembuatan undang-undang. Yang pertama, mengisi jurisprudensi. Dalam memutuskan perkara, hakim menciptakan preseden hukum yang menjadi acuan dalam pembuatan undang-undang baru. Yang kedua, memberikan interpretasi. Hakim bertugas untuk menafsirkan dan menjelaskan makna dari ketentuan-ketentuan undang-undang yang tidak jelas. Yang ketiga, menyampaikan rekomendasi. Dalam beberapa kasus, hakim juga memberikan rekomendasi kepada pihak legislatif untuk membuat undang-undang yang lebih baik. Selanjutnya, peran hakim dalam menafsirkan undang-undang. Yang pertama, tujuan penafsiran. Hakim menafsirkan undang-undang untuk memastikan bahwa hukum dapat diterapkan secara konsisten dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Yang kedua, metode penafsiran. Hakim menggunakan beberapa metode penafsiran, termasuk interpretasi teks, kontekstual, historis, dan sistemik. Yang ketiga, hasil penafsiran. Putusan hakim yang menafsirkan undang-undang dapat mempengaruhi pemahaman dan implementasi undang-undang tersebut di masa depan. Selanjutnya, hubungan antara hakim dan legislator. Yang pertama, kolaborasi. Hakim dan legislator berkolaborasi dalam menginterpretasikan dan membuat undang-undang yang bertujuan menjadi keadilan dan supremasi hukum. Yang kedua, keterbatasan. Kadang-kadang terjadi ketegangan antara hakim dan legislator ketika keputusan hakim dianggap bertentangan dengan kebijakan publik. Yang ketiga, perspektif berbeda. Hakim dan legislator memiliki perbedaan pendekatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui peran mereka masing-masing. Selanjutnya, pengaruh putusan hakim terhadap pembuatan undang-undang. Yang pertama, pranata hukum. Putusan hakim dapat menjadi landasan untuk membuat undang-undang baru yang mengatur situasi atau kasus spesifik. Yang kedua, mengidentifikasi kekurangan. Hakim dapat mengidentifikasi kekurangan dalam undang-undang yang ada dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan melalui putusan PK. Yang ketiga, membangun preseden. Putusan hakim yang final dan tetap dapat menjadi preseden hukum yang menjadi dasar dalam pembuatan undang-undang baru. Yang selanjutnya, kritik terhadap peran hakim dalam pembuatan undang-undang. Ini yang pertama, terlalu aktif. Beberapa kritikus berpendapat bahwa hakim terlalu aktif dalam membuat undang-undang melalui putusan PK yang seharusnya menjadi tugas legislatif. Yang kedua, kurang akuntabilitas karena hakim dipilih melalui proses yang tidak demokratis. Keputusan mereka dalam membuat undang-undang tidak akuntabel kepada publik secara langsung. Yang ketiga, minim perhatian publik. Proses pembuatan undang-undang oleh hakim seringkali terjadi di luar pandangan publik yang menyebabkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya, tentang tantangan dalam menjaga independensi hakim dalam pembuatan undang-undang. Yang pertama, pengaruh politik. Intervensi politik dapat mengganggu independensi hakim saat membuat keputusan dalam proses pembuatan undang-undang. Yang kedua, tekanan opini publik, yakni tekanan masyarakat atau kelompok tertentu terhadap hakim dapat mengaruhi keputusan mereka dalam membuat undang-undang. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya dan akses terhadap informasi dapat membatasi kemampuan hakim untuk membuat keputusan yang berkualitas dalam pembuatan undang-undang. Yang terakhir, kesimpulan dan rekomendasi untuk peran hakim dalam pembuatan undang-undang. Yang pertama, mempertahankan prinsip kemandirian. Hakim harus memastikan independensi mereka dalam membuat keputusan yang berpengaruh pada pembuatan undang-undang. Yang kedua, meningkatkan transparansi. Proses pembuatan undang-undang oleh hakim dapat lebih transparansi untuk membangun kepercayaan publik. Yang terakhir, kolaborasi lebih lanjut. Hakim harus berkolaborasi dalam lembaga legislatif dan melakukan dialog terbuka dalam pembuatan undang-undang yang lebih baik. Baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.